Kalian juga kayaknya kalau misalnya ke lab itu perlu hati-hati. Sorry, suara saya jelas? Enggak ya? Masih putus-putus? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, jadi di lab Limat ini ya, ada beberapa komputer yang bisa kita pakai, cuman kayaknya 3 ya, karena kemarin ada yang diambil. Sebentar, saya coba setting pakai kabelnya dulu ya, biar koneksinya lebih lancar gitu. Izin Pak. Gimana? Atas nama Muhammad Silakan. Zafian Dhani belum masuk Pak, masih sedang dihubungi Pak. Oh gitu ya, nggak apa-apa, ditunggu aja dulu. Siap Pak, terima kasih Pak. Sebentar ya, saya coba setting IP biar dia koneksinya stabil dulu. Sorry nunggunya agak lama, sorry. Biasa terjadi di praktek gitu. Aduh. IP 192. Kalian sambil santai ya jadinya. Jadi jangan terlalu tegang juga ya, kita santai aja gitu. Karena ini keterbatasan sumber daya, jadi ya ginilah. Oke, saya coba jaringan kabelnya bisa jalan. Kayaknya masih belum bisa jalan.
Sorry ya, jadi ternyata settingannya berubah gitu. Jadi tadi saya ngubungin Kanit Lab-nya, ini masih ada Zoom-nya nggak? Masih ada ya? Cek. Masih ya? Ya, Pak. Jadi settingan IP-nya berubah. Sekarang langkah pertama caranya adalah ini ya. Ini yang jadi yang perlu kita lakukan ya, pertama cek harddisk dulu ya. Kita akan cek harddisknya ya. Harddisknya di sini oh ya. Oke, jadi di sini harddisknya occupy semua ya. Ini 1 tera, cuman ini penuh semua. Maksudnya semua ada labelnya ya, ada label yang E, ada label yang C, ada yang D. D itu biasanya di sini tertulis buat recovery. Kalau kalian nggak akan baca di situ ya, agak susah gitu. Jadi ya ikutin aja gitu. Kemudian ini akan kita pindah aja. Ini akan kita pindah ke C. Kita akan pakai sekitar 400-an ya. 400-an giga ya. Kita akan pakai 400 giga ya. Sebenarnya amannya itu berapa? Amannya itu 100. Amannya itu 100. Sorry. Minimalnya 100 ya. Amannya itu sekitar 150 ya. Karena nanti data WRF itu data apa namanya? Data geoknya atau geografi datanya, data geografinya, data rupa bumi ya, konturnya itu semuanya 50 giga ya. 50 giga. Jadi kalau kita pakai 100 itu akan lemot gitu. Paling enggak enaknya itu amannya itu ya 150 sampai 200 gitu. Tapi kalau kita mau easy ya, mau enak ya, karena di sini space masih banyak, kita akan coba di sini pakai optimalkan sekitar 400 giga ya. Kita akan install dia 400 giga. Ya, kita agak copy dulu ya. Ini saya minta tolong Gilang ya, jadi host ya. Nanti tolong masukin teman-teman kamu yang apa namanya disconnect sendiri ya. Nah, saya jadikan host ya.
Nah, di sini nanti apa namanya? Nanti akan saya remote salah satu PC contoh. PC contoh di sini yang sudah apa namanya? Sudah bersih ya, yang paling kencang ya. Yang akan saya kasih contoh ya. Saya akan remote dulu. Nanti akan dari Zoom ini akan saya share screen hasil remote-nya. Jadi tolong hostnya dibikin semua orang agar peserta partisipan bisa share screen. Bisa nggak? Tahu nggak maksudnya Gilang? Bukan. Di share screen itu kan ada tanda panah kecil, ada nggak? Ketemu nggak? Option. Nah, option. Nah, itu baca siapa yang bisa share screen gitu kan, ada only host, ada all participant. Tolong all participant diklik. Udah? Oke, udah ya. Oke. Sekarang saya mau share screen lagi ya, share screen di screen kedua saya. Kita akan tim viewer ya. Dengan contoh satu dulu ya. Karena ini benar-benar saya baru masuk lab ini semenjak liburan, baru ini hari ini doang ya. Oke, tampilannya kayak gini ya. Kayak gini ya. Nanti kalau kalian download TeamViewer ya, kalian bikin akun dulu ya. Akun dulu ya. Nah, ini ada nama saya ya, jadi di sini ya. Kita akan remote control ya. Caranya adalah masukin partner ID ya. Saya akan ke komputer sebelah lagi ya, biar nggak. Oke, jadi harus balik-balik ya. Oke, jadi di TeamViewer itu ya barangkali kalian udah sering lah pakai TeamViewer lah. Masukkan ID partnernya ya, komputer lawannya 1606 973 176. Connect ya. Jangan masukin yang ini ya. Ini ntar komputer saya yang kalian remote. Kalian nggak usah dulu ya. Nggak akan bisa ya. Jadi nanti ini akan saya kasih ke salah satu orang ya. Ke kelompok 1 ya. Oke ya, jadi ini adalah komputer yang itu ya. Ini yang ada di share screen kalian adalah komputer yang saya tunjuk tuh. Sama aja ya. Di dalamnya gini ya. Malah ke close. Sorry. Ya, dia akan kehilangan background desktop biasa aja, nggak apa, nggak penting ya itu ya. Salah close tadi, harusnya jangan di close ya. Oke, ini nggak perlu di close, ini di minimize. Oke. Karena jaringannya agak lambat, jadi ya dia agak slow juga gitu. Ini kita lihat, ini saya ajarin bener-bener dari nol ya, nol banget ya.
Ini kita akan pakai ini ya. Ini kan ada 1 tera ya. Kayaknya kita nggak akan pakai 1 tera, kita akan pakai sekitar ya 500-400 ya. Caranya gimana? Caranya di sini biasanya ada manajemen nih. Ada disk manajemen di sini ya. Jadi disk manajemen di sini buat manajemen hard disknya ya. Kita akan hapus dulu yang 1 tera itu. 1 tera itu yang ini. Ya jangan salah hapus ya. Salah hapus langsung rusak. Kalian ini aja mengikuti aja ya. Jangan dipraktekkan nanti laptop kalian hancur nanti. 0 langsung salah hapus ya. Jadi ini di delete aja ya, kita delete biasa ya. Delete biasa ya. Izin, Pak. Ya. Izin ke kamar mandi dulu, Pak. Oh iya ya. Ini kita delete biasa, dia hilang. Kemudian itu kan yang sisa kosong, ini kan kosong ada 100, ada 1 tera ya. 1 tera ini kita mau pakai sekitar 400 atau 500 gitu. Jadi ini kita sumbangin aja ke C nih. Jadi C-nya kita akan extend. Nah, dia nggak bisa di-extend ya. Kalau gitu kita akan, nggak mau dia di-extend C-nya. Oh sorry. Ya. Ya kita bikin data aja lah, biar nggak makan semuanya gitu. Data itu kita kasih di sini yang buat orang-orang kerja 500 giga lah. 500 tuh 2, 3, 500 giga. Kita akan bikin volume D. Nah, kemudian jadilah data ya. Yang nggak ada berapa? Yang nggak ada itu ada sekitar, masih banyak. Masih ada 1 tera lagi. Jadi kita akan pakai aja, nggak apa-apa. Nanti kalau udah nggak perlu ya kita buang gitu aja, gampang. Oke ya. Jadi udah unallocated deh. Kemudian yang kita lakukan adalah masuk ke dalam BIOS-nya ya. Ini nggak bisa di TeamViewer ya, karena sebelum start Windows itu kan, karena ketika BIOS itu Windows-nya belum jalan gitu. Kita akan coba menginstal Ubuntu di situ ya. Nanti kalau kalian buka Ubuntu, saya udah install apa belum ya? Kayaknya belum download juga ya. Ini ya. Ini ada Ubuntu 18. Ini ada Ubuntu 18. Itu di-download ya. Ini akan saya installin ya. Jadi belum install WRF ini baru menyiapkan komputer untuk WRF. Apakah saya udah pernah download? Nah, kita cek aja. Ada tapi Ubuntu 16. Kita mau Ubuntu 18. Saya cek dulu yang udah saya install itu di Ubuntu 16 atau 18. Oke ya, jadi biar aman ternyata
Ubuntu-nya Ubuntu 16 ya. Kalau Ubuntu 18 ada crash-nya gitu. Waktu itu pernah install ada crash-nya, jadi yang diinstal adalah Ubuntu 16. Seperti yang ada di sini ya. Nah, ini yang akan kita install ya. Kemudian cara installnya kita siapkan satu flash disk. Nah, saya bawa flash disk kemana? Ya, flash disk ini akan kita pakai buat booting BIOS. Di dalam flash disk saya ini udah terinstall Ubuntu ya. Jadi ini udah dimasukin ya. Kalau kalian mau install kayak gini juga harus pakai software tambahan. Saya lupa softwarenya apa ya. Namanya lupa gitu. Apa ya? Jadi itu akan menginstal Ubuntu di dalam flash disk gitu. Untuk diinstal lagi ke dalam komputer. Oke, ini udah ada ya. Udah ada, jadi langsung aja ntar kita. Ini akan saya install ke komputer yang baru tadi ya. Proses ini nggak akan kelihatan ya. Jadi kalian dengar suara saya aja gitu. Nggak akan kelihatan karena terlalu jauh gitu ya. Nah, selanjutnya kita restart ya. Kita restart. Jadi kita masuk ke ini Windows Boot Manager namanya. Layarnya biru begini ya. Setelah itu kita pilih USB yang tadi ya, USB yang sudah terinstall Ubuntu tadi. Ini langsung kita klik install Ubuntu. Lihat nggak ya? Ini akan kita klik install Ubuntu ya. Agak jauh sih, tapi mudah-mudahan kelihatan sih. Mudah-mudahan sih kelihatan. Oke. Gak ada yang spesial sebenarnya install Ubuntu ya. Itu ada banyak di YouTube. Kalian bisa ikut tutorialnya aja install Ubuntu. Ntar habis Ubuntu diinstal, saya akan kasih TeamViewer untuk satu kelompok. Yang lain tadi masih nunggu partisinya dulu.
Nah, kemudian untuk menginstal Ubuntu nanti ada pilihannya ya. Di situ mau pakai apa ya? Jangan lupa untuk disiapkan aja memori swap-nya itu sekitar beberapa megabyte aja ya untuk swap-nya ya. Kalau kalian mau lihat videonya ya. Install Ubuntu Dual Boot Windows 10. Ya, jadi ini menginstal Ubuntu-nya ya. Tadi kita sampai ke tahap mana? Ini tadi ya, softwarenya namanya Rufus ya. Untuk ngisi Ubuntu ke dalam flash disk namanya Rufus ya. Ini tadi sudah ya. Ini sudah di restart, kemudian sudah di call ya. Ini dalam tahap penginstalan ya. Kita akan pilih yang menentukan sendiri ya. Jadi caranya adalah, saya agak lupa juga nih, makanya mau bikin ini. Ini kita punya free space juga di sini. Kalau yang ini sudah ada isinya, jadi jangan diinstal, nanti akan crash sistemnya. Yang free space kemudian di plus, ya. Kemudian pilih yang logical. Ya. Jadi mas, jadi begitu mas. Apanya? Jadi di settingan ini udah saya ganti Linux. Ya, jadi saya ntar yang lain tinggal ngasih nambahin alamat sendiri deh. Lihat dulu. Nah ini kan kemarin waktu itu pakai yang udah settle, cuman kayaknya udah berubah. Atau beberapa bulan lalu. Mungkin konfigurasinya berubah mungkin ya. IP-nya ya. Yang dialokatin, yang dialokat di sini. Ini pakai wifi. Itu kan yang LAN itu. Jadi saya set otomatis aja. Nggak bisa connect ya. Nggak bisa. Gini terus. Routernya mana? Jadi
Komputer yang lain bisa? Nggak bisa semua. Iya. Waktu saya bisa tapi hanya ini dulu kita akhirnya misalnya tapi bulan Januari nggak bisa gitu semua nggak bisa Januari tahun ini iya lagi lebih aja lah. Oke ya, tadi kita lanjut lagi ya, sambil ini ya. Logical, kita akan bikin rootnya itu yang paling banyak ya, jangan sedikit rootnya ya. Nanti dia akan bikin swap. Nah, kita bikin root dulu ya. Jadi kalau nggak salah rumusnya itu swapnya itu seperberapanya ya, agak lupa ntar. Swap area itu kalau nggak salah setengah dari RAM-nya. Ya kalau nggak salah gitu, setengah dari RAM-nya. Ya kita ulang lagi ya. Kita akan bikin root ya. Root akar ya, ROOT ya, namanya root akar. Biar gampang bikinnya dibalik dulu, bikin swap area aja dulu. Oke, udah saya bikin. Kemudian nanti tinggal next aja ya. Jangan lupa yang bawahnya diganti berarti.
Oke, udah saya install ya, lagi di proses install Ubuntu ya. Jadi nanti kalian catat aja passwordnya itu 1234567 password dari Ubuntunya ya. 1234567 Jadi setiap minta password kalian tulislah 1234567 gitu. Ketik ya. Oh, agak lama dikit. Saya akan install di komputer yang sebelah sini ya, satu lagi ya. Ya, kalian boleh sambil santai-santai dulu lah. Tim viewernya belum bisa bekerja karena nanti akan diinstal setelah install Ubuntu gitu. Karena tim viewer Windows sama di Ubuntu di Linux lain ya. Jadi walaupun kita udah install di Windows tadi kan, kita akan install di Linux-nya ya. Kemudian yang perlu kalian siapkan adalah kalian bikin account TeamViewer ya, yang free itu ya. Nanti kalian bikin pakai email ya. Kalau tidak bikin account-nya, nanti kalian lost kontak. Kalau misalnya PC ini mati dia akan hidup dalam OS yang Ubuntu, tapi akan berubah itu kodenya gitu. Jadi kalau sudah punya account-nya, udah login sekali, dia akan bisa terus, kepake terus. Kita namakan, kita setting nanti. Jadi baru jadi satu komputer ya. Tapi jangan khawatir, ntar akan cepat nanti. Gak lama. Ini nggak bisa berbarengan, soalnya flash disk-nya cuma punya satu ya. Yang agak besar kapasitasnya itu yang dalamnya ada Ubuntu. Ya jadi kalian bersabar aja lah. Ada yang mau nanya nggak? Nanya bebas lah sambil nunggu install. Sambil nunggu jaringan juga di lab. Jaringannya sebenarnya kabel, cuman ini kabelnya lagi bermasalah. Jadi pakai WiFi gitu, agak-agak lemot kalau pakai WiFi. Kalau pakai kabel sih biasa super kenceng. Oke silakan, yang mau nanya bebas. Tanya apa gitu. Oh ya tadi juga udah ada yang ngingetin ya, si Firmansyah ya. Ngingetin namanya Rufus ya. Tuh. Lupa saya namanya apa tuh. Oke silakan, ada yang mau nanya nggak? Nanya-nanya apa? Boleh, bebas lah. Silakan, bebas. Ada suaranya apa ya? Nggak ada suaranya ya? Sorry. Baru kedengeran suaranya. Tadi ada yang nanya nggak? Saya nggak dengar apa-apa tadi. Ke ini, ke... Belum ada ya? Ketuker. Silakan kalau yang nanya. Si lama nih. Izin Pak. Ya. Untuk Meski, WRF ini kan dipakai buat untuk skripsi kan bisa lebih cepat Pak. Iya bukan bisa lebih cepat ya, emang begitu kecepatannya. Oh. Jadi terus membedakan itu apa Pak? Kalau pakai WRF sama nggak pakai itu Pak? WRF itu model ya, yang tadi disambung di teorinya tuh ya, modelan dynamic ya. Dia termasuk model dynamic juga ya, ada persamaannya ya. Kemudian nanti datanya kita juga pakai data GFS juga ya. Itu menghasilkan pemodelan dinamis ya. Kalau yang kalian selama ini belajar mungkin model-model statistik ya. Regresi kan statistik tuh. Atau pakai PCA ya. Ya itu belum belajar ya di statistik keterapan. Itu kan model statistik. Nah, ini modelnya model dinamis ya.
model-model dinamis. Fungsinya adalah ya kita mensimulasikan variabel-variabel atau memprediksi ya. Kalau di Meteo bisa pakai buat memprediksi ya. Ya kita juga bisa sih ya. Mensimulasikan atau memprediksi nilai-nilai iklim ya, parameter-parameter iklim cuaca ya. Bisa buat skripsi bisa ya. Cuman terbatas komputernya jadi nggak bisa banyak-banyak juga. Kalau mau install sendiri, ya, kalau misalnya PC-nya laptopnya kuat. Cuman kalau laptop itu dia gini, kalau kita running itu kan kalau running itu bisa 4 hari, ya. Paling lama tuh 5 hari gitu. Nah itu kan kalau laptop kan nggak mungkin bisa begitu gitu ya. Durability-nya nggak, nggak kuat lah. Kalau mau dibilang lah. Tapi kalau PC kan, apalagi yang physically bentuknya PC kotak itu ya, itu kuat ya. Kalau ini nggak kotak nih, ini bentuknya dia nyatu gitu. Ya, ada mini PC lah ini agak kecil gitu. Jadi dia kurang kuat ya. Kurang bagus ya. Yang bagus itu yang kotak, yang box gede itu ya. Kan sistem pendinginnya kuat. Itu ya. Durability yang biasanya kalau kendala di laptop. Tapi kalau di case-case tertentu kadang-kadang kita menyewa juga. Ada minjem HP Selipi, bimbingan saya kemarin 2 orang minjem HP Selipi bisa tuh. Ya. Jadi minjem HP Selipi, kemudian kita ngerjain ya sama. Sistemnya meremote juga, tapi remote-nya pakai SSH ya. Apa ya istilah komputer saya nggak ngerti gitu. Saya pakai aja taunya. Istilah komputer saya nggak ngerti tuh. Ya biasanya saya remote pakai SSH. Dulu juga waktu saya di Birmingham juga akses ke HPC yang saya install WRF itu ngaksesnya pakai SSH. Jadi saya nggak pernah ke lab, ngerjainnya di kamar terus ya. Dari dulu udah social distancing ya, malas ke lab, ya. Ngerjainnya dari kamar. Ya, teman saya juga jarang yang ngerjain dari rumah, biasanya pada seneng ke lab. Oke ya, jadi kalau kita nggak akan install SSH ya, karena beda ya, itu ke HPC ya. Kita akan install pakai TeamViewer lah yang gampang lah. Ya, saya nggak ngerti itu cara install SSH itu gimana, nggak ngerti caranya. Cuman pakai aja ya. Misalnya install TeamViewer ya kita pakai TeamViewer lah, yang bisa dipakai di sini pakai lah. Lama nih. Gitu ya, kira-kira ya. Tadi siapa yang nanya tadi, Firman ya? Rizky yang nanya. Yang mau nanya apa lagi? Bebas, sambil santai. Ada lagi? Tanya, nggak ada? Bebas, tanya apa aja boleh lah. Sambil nunggu. Ya ini kalau di lab enak, karena kalian nggak di lab jadi agak susah. Jangan sampai nggak ada komunikasi ya. Tanya terus aja, bebas. Silakan. Langsung tanyain aja. Izin Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Untuk komponen komputernya sendiri yang paling berperan dalam proses modeling itu apanya Pak? Kayak misalkan grafiknya atau RAM ataupun penyimpanan atau apanya gitu Pak? Oke ya, good ya, itu pertanyaan bagus tuh. Itu pertanyaan itu dikaji itu di penelitian jurnal-jurnal komputer ya. Jadi yang paling berperan ya, yang pengalaman saya yang paling berperan, yang pertama prosesor ya. Prosesor, yang kedua graphic card ya, graphic memory ya. RAM dan graphic memory itu ya. Ya, karena nanti itu saat dia processing itu, saya nggak tahu nih ilmunya nih. Cuman kalau HPC itu VGA-nya itu berperan penting ya. Kalau di tingkat komputer, di level komputer ini kayaknya prosesor sama RAM kayaknya ya. Saya yakin banget prosesornya, karena kalau prosesornya lambat itu dia lambat itu, bikin itu. RAM-nya juga pengaruh ya. RAM kemudian graphic card juga pengaruh juga. Graphic card itu nanti kelihatan kalau kita mau nampilkan itu lama tuh. Kadang-kadang ngerannya itu di graphic card-nya itu apa ya namanya ya. Ini kayaknya dosen komputer yang bisa jawab tuh namanya apa, saya lupa namanya. Kalau di HPC itu memang graphic card-nya ya.
Jadi nggak hanya RAM-nya ya, dia graphic card-nya ya, dia banyakin tuh. Kalau di HPC itu high performance computer ya, tapi kalau kita di tingkat komputer biasa kayak gini ya, yang pertama prosesor, penting ya, penting banget. Kalau bisa sih recommended-nya i7 ya, i7. i7 juga macam-macam itu. Kalau di laptop macam-macam. Di laptop itu ada yang low voltage ya, kemudian ada yang dia high performance ya. Kodenya ada yang HQ dulu, sekarang HK ya, HK ya, kodenya, atau yang H itu ya, itu yang paling bagus itu. Kalau yang low voltage, yang U ya, kalau di laptop tuh U, itu lambat itu. Sama-sama i7, cuman dia dayanya kan irit ya, agak lambat dikit performanya. Kira-kira itu ya, kira-kira itu. Terus terlebih lagi kalau kita ke semut ya, smoothnya di dalamnya itu ketika kita mengoperasikan itu juga penting, hard disk juga penting. Kalau kayak laptop saya itu enak karena dia pakai SSD ya, SSD-nya 1 tera gitu, jadi enak, cepet ya. Sekarang yang baru kan teknologinya kan namanya kan apa namanya, NVMe ya, NVMe ya, NVMe. Yang harddisknya cuman seperti korek api gitu ya, kecil ya, segini lah harddisknya, hanya segini gitu. Itu enak kita di dalam Linux-nya, jadi nggak lambat, nggak laggy dia. Itu ya, penting. Ya sebenarnya yang paling enak sih PC ya. Kalau PC kan kita bisa customize bebas. Pas beli PC kan lebih murah ya sekarang ya, daripada beli komputer-komputer macam yang di lab ini ya, yang nempel jadi satu sama layar itu ya. Dia durability-nya bagus, terus kita bisa ganti-ganti ya. Kalau rusak kita bisa ganti komponen gitu. Kalau ini kan rusak satu ganti semua gitu. Laptop kan kadang-kadang gitu ya. Kalau satu ada kebakar, ini motherboard-nya kena juga kadang-kadang. Kadang-kadang gitu. Belum, agak lama. Kemungkinan minggu ini nggak bisa langsung install Ubuntu-nya ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu. Sama kalau di kelas juga gitu ya. Di kelas pernah saya coba install di laptop tahun 2017 dulu ya. Angkatannya 2014. Itu ada yang bisa, ada yang enggak ya. Ada yang nggak kuat gitu. Kalau di lab ini kuat, udah dicoba di komputer yang lama maupun yang baru. Ya silakan tanya bebas sambil santai, nggak usah tegang-tegang. Udah ngemil juga mau nih. Kuota ya? Udah unlimited kan semuanya. Kuota emang udah nggak terinikan lagi lah. Kuota itu pasti kebuang itu udah. Mesti itu. Pasti. Kalau emang ngirit dimatiin aja kameranya. Ya, yang di sebelah sini udah jadi ya. Udah jadi satu. Ini akan saya restart, kemudian saya akan install yang 2 lagi ya. Jadi kayaknya udah jam 3 ya. Jadi minggu ini biar saya lengkapin dulu Ubuntu-nya, ntar
Kita nggak nunggu minggu depan, jadi langsung aja saya kasih password sama kode komputernya untuk di remote ya. 3 komputer ya, nanti disiapkan kelompoknya ya. Tadi saya lupa tuh catatan nama-namanya yang megang komputer, cuman ada di atas, ada di ruangan saya, jadi kayaknya nggak akan balik lagi hari ini, jadi tolong nanti diingat-ingat aja. Yang kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Oke, jelas ya? Siap, jelas Pak. Siap, jelas, Pak. Timothy nanya, untuk hasil WLF, ketika di running hasilnya dalam bentuk gambar atau, hasilnya adalah data NC ya. Outputnya data grip, cuman kita akan convert ke data NC ya. Jadi data hasilnya. Kalaupun itu berupa gambar atau video, itu adalah software post processing-nya. Penggambarannya. Oke, kita akhiri aja ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Pak.